Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat yang meminum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan bagi muslim untuk mengkonsumsi darah telah tercatat di Al-Quran. Namun, ada kisah dari sahabat Nabi yang minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisahnya. Selain sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah hasanah atau suri teladan yang baik bagi umat muslim. Maka tak heran banyak umat muslim yang mengidolakan sosok beliau, termasuk juga para sahabatnya. Bahkan ada yang saking mengidolakan Nabi Muhammad SAW sampai-sampai rela meminum air seni dan darah bekas bekam. Selain karena mengidolakan, itu dilakukan sebagai tawassul. Dikisahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman ia berkata, Rasulullah SAW pernah bangkit pada suatu malam menuju wadah tembikar yang ada di samping rumah. Lalu beliau kencing padanya. Lalu aku pun bangun pada satu malam dalam keadaan haus, dan aku minum apa yang ada di dalam wadah tersebut tanpa aku sadari bahwa itu air kencing. Ketika tiba waktu subuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ummu Aiman, berdiri dan tumpahkanlah isi wadah itu." Aku berkata, "Demi Allah, aku telah meminum isinya." Maka Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Lalu bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sakit perut selamanya." Sebaiknya jangan langsung menelan mentah-mentah hadis tersebut, sebab kita harus melihat keadaan dan nilai dari hadisnya. Hadis tadi memiliki dua jalur sanad, yaitu sanad Al-Walid bin Abdurrahman dan Nubaih An-Nazi. Ada juga kisah sahabat Nabi yang minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bekam dan meminta sahabatnya untuk membuang bekas darah bekam tersebut. Namun sahabatnya itu terlalu cepat kembali sehingga Rasulullah curiga. Terlihat beliau juga melihat ada bekas basah di mulut sahabatnya tersebut. Hingga akhirnya sahabatnya itu pun mengaku bahwa ia telah meminum darah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Kau tidak akan masuk neraka." Tidak masuk neraka bukan karena makan darah atau minum darah, tapi karena alasan sahabatnya mengkonsumsi darah sebab ia merasa sangat mencintai Rasulullah. Kecintaan itulah yang menyelamatkannya dari api neraka. Setelah kejadian itu, sahabat Ibnu Zubair memiliki banyak kelebihan, dan ulama hadis, mereka para sahabat berpendapat bahwa kekuatan yang terdapat pada Abdullah Ibnu Zubair itu disebabkan keberkatan darah Rasulullah SAW. Hal tersebut hanyalah kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW saja. Itu karena semua hal yang ada di tubuh Rasulullah tidak ada yang buruk, seperti yang dijelaskan oleh Imam Qadhi Iyad. Kewangian bau badannya dan keringatnya dan kebersihannya dari kotoran-kotoran dan cacat-cacat tubuh. Maka Allah telah mengkhususkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal tersebut dengan kekhususan yang tidak dijumpai pada selain beliau. Dan ada lagi kisah dalam perang Uhud di mana sahabat juga ada yang meminum darah Nabi. Dalam perang Uhud, dua mata rantai topi besi telah menancap di wajah dan bahagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal itu, Abu Bakar radhiyallahu an dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an mencabut dua mata rantai topi besi yang melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan giginya. Satu mata rantai itu tercabut, akibatnya sebuah gigi Abu Ubaidah tanggal, tapi ia tidak peduli. Maka ia mencabut mata rantai yang kedua dengan giginya lagi, sehingga sebuah giginya tanggal. Mata rantai itu dapat dicabut dari tempatnya. Lalu mengalirlah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian darah itu dihisap oleh Malik bin Sinan radhiyallahu an, ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dengan bibirnya dan ditelannya. Apakah sahabat Nabi Malik bin Sinan yang menjilat luka pada kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminum darah yang mengucur itu sampai darah tidak keluar lagi adalah seorang bodoh dan tidak mengerti hukum? Tidak. Beliau adalah sahabat generasi terbaik yang bertemu langsung dan mendapat didikan dari Nabi. Jadi sangat jauh skala keilmuan, ibadah, dan ilmu adabnya dibanding generasi setelah mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan,
Barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam serta paling tidak suka membebani diri. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah guna menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyampaikan ajaran agamanya. Oleh karena itu, tirulah akhlak mereka dan tempuhlah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Lantas, apakah pelanggaran etika dan estetika Malik bin Sinan yang disuruh Nabi untuk meludahkan ataupun membuang darah yang ada di dalam mulutnya? Sungguh secara syariat, sempat para sahabat ketakutan dan menilai itu adalah pelanggaran dan dosa besar, karena Ibnu Sinan tidak patuh akan perintah Nabi. Lantas apa jawaban Nabi ketika melihat apa yang dilakukan Malik bin Sinan? Beliau bersabda, seseorang yang darahnya menyatu dengan darahku, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muntahkanlah darah itu. Malik menjawab, aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya ya Rasulullah. Bahkan dia menelannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah kepada orang ini. Sungguh suatu keberuntungan besar bagi engkau, wahai sahabat kekasih Allah Malik bin Sinan. Inilah bahasa cinta, wahai saudara-saudaraku. Sedikit pun kita tidak bakal pernah memahami seutuhnya tentang cinta yang hebat ini. Nyawa akan jadi murah ketika berhadapan dengan cinta. Nyawa tidak ada harganya ketika cinta membara. Tidak ada sejarah cinta. Seseorang takut akan kematian. Semua pandangan hukum agama, bahkan syariat sekalipun akan terbentur dengan kata cinta. Mereka para sahabat Nabi adalah generasi terbaik dan terhebat dalam cinta, bahkan terkesan ekstrim. Apakah mereka tidak tahu hadis larangan berlebihan dalam mencintai? Tidak. Mereka para sahabat sangat tahu soal hukum. Tidak pernah ada sejarah mereka sahabat Nabi yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan untuk disembah. Lagi-lagi, inilah bahasa cinta dan keagungan. Hanya rahmat dan cinta Allah lah yang membuat hati mereka penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini simaklah firman suci dan menjadikan renungan kita semua. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 18. Ingatlah, kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai saat di dunia. Tidak akan pernah ada orang yang mencapai hubungan baik kepada Al-Khaliq Allah Ta'ala tanpa menanamkan cinta mereka kepada kekasih Allah ini. Beragam cara ditempuh para generasi awal Islam, terutama para sahabat dan generasi awal tabi'in, untuk berlomba-lomba mendapatkan barang pribadi Rasulullah SAW dan berharap keberkahan ataupun tabarruk. Bahkan tak sedikit yang berupaya mendapatkan secuil potongan dari fisik Rasulullah SAW. Hal ini demi memanifestasikan perasaan cinta mereka dan kesetiaan kepada pribadi agung tersebut. Ada kisah lagi bagaimana para sahabat mencintai dan bertabaruk kepada Rasulullah, yaitu bertabaruk dengan rambut Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu an bercerita bagaimana para sahabat bertabaruk dengan rambut Rasulullah SAW. Menurut Anas, ia melihat tukang cukur sedang mencukur rambut Rasulullah dan para sahabat mengitarinya. Para sahabat tidak menghendaki satu helai pun dari rambut Rasulullah terjatuh kecuali telah berada di tangan seseorang. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Ada juga kisah dari Abu Hamid bin Ja'far yang mengatakan bahwa Khalid bin Walid kehilangan kopiah saat peperangan Yarmuk. Ia meminta untuk mencarikan kopiah tersebut, namun tidak ditemukan. Ia meminta mencarinya lagi dan ternyata didapati berupa kopiah usang. Lalu Khalid berkata sewaktu Rasulullah umrah, beliau mencukur rambut kepalanya, maka orang-orang berebut rambut beliau, dan ia bisa mendahului dan mendapat rambut ubun-ubun beliau. Lalu ia meletakkan rambut tersebut di kopiah miliknya. Saat berperang menggunakan kopiah tersebut, Khalid pasti menang. Para sahabat juga bertabaruk dengan sisa air wudhu Rasulullah SAW.
Aun bin Abi Juhaifah menceritakan dari ayahnya saat para sahabat bertabaruk dengan air sisa wudhu Rasulullah. Aku mendatangi Rasulullah sewaktu beliau ada di Kubah Hamra dari Adam. Aku juga melihat Bilal membawa air bekas wudhu Rasulullah dan orang-orang berebut mendapatkannya. Orang yang mendapatkannya air bekas wudhu itu mengusapkannya ke tubuhnya, sedangkan yang tidak mendapatkannya mengambil dari tangan temannya yang basah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan inilah sedikit kisah bagaimana para sahabat begitu cinta dan memuliakan Rasulullah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah juga. Mudah-mudahan dari kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.